pada hakikatnya tak ada penyejuk yang benar-benar menyegarkan, dan tak ada obat yang paling mujarab selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takwa kepadanya lah satu-satunya jalan keluar dari berbagai problem kehidupan, yang mendatangkan keberkahan hidup serta menyelamatkan dari azabnya di dunia maupun di akhirat nanti. Karena takwa jualah seseorang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengertian takwa itu sendiri mengandung makna di kalangan ulama, namun semuanya bermuara kepada satu pengertian, yaitu seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Hal ini dapat terwujud dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangannya. Bila kata takwa disandarkan kepada Allah, maka artinya takutlah kepada kemurkaannya. Dan ini merupakan perkara yang besar yang mesti ditakuti oleh setiap hamba. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, takwa adalah meninggalkan apa-apa yang dimaui oleh hawa nafsumu, karena engkau takut kepada zat yang engkau takuti. Lalu ia mengatakan, takut kepada Allah, ridha dengan ketentuannya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat nanti. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan takwa ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, melainkan Dia mewasiatkan kepada umat-umat terdahulu. Dan dari sini kita bisa melihat bahawa takwa merupakan salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghimpun seluruh nasihat dan dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk, peringatan-peringatan, didikan serta ajaran dalam satu wasiat, yaitu takwa. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, berwasiat mengenai takwa. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah bahawa Rasulullah SAW solat subuh bersama kami, kemudian memberi nasihat dengan nasihat yang baik yang dapat meneteskan air mata serta menggetarkan hati yang mendengarnya. Lalu berkatalah salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat terakhir. Oleh karena itu nasihatilah kami." Lalu Nabi bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati para pemimpin, sekalipun pemimpin tersebut adalah budak keturunan Habsyi. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kamu hidup pada saat itu, maka dia akan menyaksikan banyak perbezaan pendapat. Oleh karena itu, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidun yang mendapat petunjuk. Gigitlah kuat-kuat yang dengan gigi gerahammu. Peganglah nasihat-nasihat yang aku berikan." Tentang sabda Rasulullah SAW, "Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati para pemimpin." Tersebut di atas, Ibnu Rajab berkata bahawa kedua kata itu yaitu mendengar dan menaati mempersatukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun takwa merupakan penjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di samping itu, takwa juga merupakan sebaik-baik pakaian dan bekal seorang mukmin. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hamba-hambanya
pakaian penutup aurat yaitu al-libas, dan pakaian indah yaitu ar-risi. Maka al-libas merupakan kebutuhan yang harus, sedangkan ar-risi sebagai tambahan dan penyempurnaan. Artinya adalah Allah menunjuki kepada manusia bahawa sebaik-baik pakaian yaitu pakaian yang bisa menutupi aurat yang lahir maupun yang batin, dan sekaligus memperindahnya yaitu pakaian at-taqwa. Asim bin Malik meriwayatkan dari Auf bin Ma'bad al-Juhani berkata, maksud pakaian takwa adalah al-haya yaitu malu. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahawa pakaian takwa adalah amal soleh, wajah yang simpatik, dan bisa juga bermakna segala sesuatu yang Allah ajarkan dan tunjukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ibnu Katsir radhiyallahu an menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahawa kalimat sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa menunjukkan bahawa tatkala Allah memerintahkan kepada hambanya dengan untuk mengambil bekal dunia, maka Allah menunjuki kepadanya tentang bekal menuju akhirat yaitu takwa. Seandainya kita mampu mengaplikasikan atau merealisasikan kedua ayat di atas, bukanlah suatu hal yang mustahil, dan itu merupakan modal utama bagi kita untuk bersuah Sang Pencipta. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faktor-faktor penunjang agar kita bisa merasakan ketakwaan tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama mahabbatullah, yang kedua adalah muraqabatullah, merasakan adanya pengawasan Allah. Yang ketiga adalah menjauhi penyakit hati. Yang keempat adalah menundukkan hawa nafsu, dan yang kelima adalah mewaspadai tipu daya syaitan. Yang pertama adalah mahabbatullah. Ibnu Qayyim berkata, mahabbah itu ibarat pohon dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan zat yang dicintainya. Batangnya adalah ma'rifah kepadanya. Rantingnya adalah rasa takut kepadanya. Daunnya adalah rasa malu terhadapnya. Buah yang dihasilkan adalah taat kepadanya. Bahan penyeramnya adalah zikir kepadanya. Kapan saja jika amalan-amalan tersebut berkurang, maka berkurang pula lah mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah merasakan adanya penguasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Makna ayat ini adalah bahwa Allah mengawasi dan menyaksikan perbuatanmu kapan saja dan di mana saja kamu berada, di darat ataupun di laut, pada waktu malam maupun siang, di rumah kediamanmu maupun di ruang terbuka, segala sesuatu berada dalam ilmunya. Dia dengarkan perkataanmu, melihat tempat tinggalmu di mana saja adanya, dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan serta yang kamu pikirkan. Yang ketiga adalah menjauhi penyakit hati. Di dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana besar, kecuali penyebabnya adalah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Adapun penyebab dosa itu teramat banyak sekali, di antara penyakit hati, penyakit yang cukup kronis yang menimpa banyak manusia, seperti dengki yang tidak senang kebahagiaan
menghinggap kepada orang lain, atau ghibah yang selalu membicarakan aib orang lain. Dan suatu penyakit tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Oleh karena itu, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit itu. Yang keempat adalah menundukkan hawa nafsu. Apabila kita mampu menahan dan menundukkan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tanda adanya nilai takwa dalam pribadi kita, serta di akhirat mendapat balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mewaspadai tipu daya setan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya setan menghalangi orang-orang mukmin dengan beberapa penghalang. Yang pertama adalah kufur. Jikalau seseorang selamat dari kekufuran, maka setan menggunakan cara yang kedua, iaitu berupa bid'ah. Jika selamat pula, maka ia menggunakan cara yang ketiga, iaitu dengan dosa-dosa besar. Jika masih tidak berhasil dengan cara ini, ia menggoda dengan perbuatan mubah, sehingga manusia menyibukkan dirinya dengan perkara ini. Jika tidak mampu juga, maka syaitan akan menyerahkan bala tentaranya untuk menimbulkan berbagai macam gangguan dan cobaan silih berganti. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi bahawa mengetahui rintangan-rintangan yang dibuat oleh setan dan mengetahui tempat masuknya ke hati anak cucu Adam dari bujuk rayu setan merupakan poin tersendiri bagi kita. Demikianlah apa-apa yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berharap kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mustaqim, yang selalu istiqamah pada jalannya.